Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiron, toiban mubarakan fi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya pada kita hingga kita bisa menghadiri kelas teori akuntansi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang laporan laba rugi, yang tentunya istilah ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena bagi mahasiswa akuntansi mempelajari laporan laba rugi adalah suatu kewajiban. Maka dari itu kita akan sedikit mengulas kembali tentang laporan laba rugi. Yang pertama akan saya jelaskan sedikit tentang pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah informasi yang menyajikan tentang pengeluaran pendapatan yang nanti hasilnya akan menentukan laba ataupun rugi suatu perusahaan pada periode tertentu. Dan laporan laba rugi ini dimaksudkan sebagai alat untuk memonitor suatu perusahaan apakah dalam periode tersebut mengalami suatu kemajuan atau kemunduran, dilihat dari laba ataupun rugi yang dihasilkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan elemen-elemen yang ada dalam laporan laba rugi. Nah, dalam laporan laba rugi ada elemen-elemen yang perlu kita ketahui sebelum kita membuat laporan laba rugi. Khususnya itu dalam membuat laporan laba rugi dalam bentuk multi step. Elemen-elemennya adalah yang pertama pendapatan atau penjualan bersih. Nah, pendapatan atau penjualan bersih merupakan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasional utama bisnis perusahaan tersebut. Nah, pendapatan bersih ini biasanya dihasilkan dari total pendapatan kotor dikurangi dengan diskon, retur, tunjangan penjualan lainnya. Itu elemen yang pertama. Selanjutnya elemen yang kedua yaitu HPP. Apa itu HPP? HPP adalah harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan merupakan biaya utama dalam perusahaan dagang, yang mana ini merupakan perwakilan dari semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli persediaan yang akan dijual. Itu HPP. Selanjutnya ialah laba kotor. Laba kotor adalah laba yang didapat dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Laba kotor ini biasanya digunakan manajemen sebagai patokan apakah perusahaan dagang ini perlu menaikkan atau mengurangi biaya HPP tadi. Selanjutnya ialah biaya operasional. Biaya operasional merupakan segala pengeluaran di luar biaya HPP yang terjadi untuk menjalankan aktivitas normal perusahaannya. Nah, dalam laporan laba rugi multi step ini, biaya operasional dibagi menjadi dua, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan penjualan dan pemasaran dan lainnya, seperti biaya perjalanan pemasaran, biaya iklan, biaya sewa, biaya komisi pemasaran, dan biaya-biaya lainnya. Itu biaya penjualan. Selanjutnya ialah biaya administrasi. Nah, biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan manajemen bisnis secara keseluruhan, termasuk itu dalamnya gaji manajemen, terus biaya asuransi, biaya penyusutan peralatan kantor, biaya persediaan yang digunakan manajemen, dan biaya-biaya lainnya. Itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima ialah pendapatan operasional. Pendapatan operasional ini merupakan pendapatan yang diperoleh langsung dari aktivitas operasional utama bisnisnya. Nah, pendapatan operasional ini biasanya baru akan kita ketahui setelah nilai laba kotor tadi dikurangi dengan biaya operasional. Itu yang kelima. Selanjutnya adalah pendapatan dan pengeluaran lainnya. Pendapatan dan pengeluaran lainnya terjadi pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dan tidak terkait secara langsung dengan
penjualan produk yang secara teratur ditawarkan dan dijual. Misalnya pendapatan dan pengeluaran lainnya adalah seperti beban bunga, beban pajak-pajak, keuntungan dari penjualan aset, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah laba bersih. Nah, laba bersih adalah merupakan pos terakhir yang berada di bagian paling bawah dalam laporan laba rugi. Nah, nilai laba bersih ini didapat setelah pendapatan operasional tadi ditambah dengan pendapatan lainnya dan dikurang dengan biaya-biaya lainnya. Demikian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian laba dalam laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi ini laba terdiri dari beberapa, yaitu salah satunya adalah pertama laba kotor. Laba kotor adalah pengukuran pendapatan langsung perusahaan dari penjualan produk dalam suatu periode akuntansi. Laba kotor sama halnya dengan pendapatan dari hasil penjualan bersih setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan kalau di perusahaan manufaktur ya. Terus laba kotor ini mengindikasikan seberapa jauh perusahaan bisa menutupi biaya produksinya. Yang kedua adalah laba operasi. Laba ini adalah selisih antara penjualan dan semua biaya serta beban operasi perusahaan. Umumnya laba operasi ini dipakai sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas bisnisnya. Terus selanjutnya adalah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak penghasilan ini ditetapkan berdasarkan standar akuntansi. Laba ini tidak mempengaruhi jumlah pajak penghasilan untuk pihak-pihak yang menggunakannya dalam mengambil keputusan alias investor. Karena secara jelas bahwa laba ini belum dikurangi dengan pajak final gitu. Selanjutnya adalah laba bersih. Nah, kalau laba bersih ini merupakan indikasi dari profitabilitas perusahaan. Laba bersih adalah kelebihan keuntungan dan penjualan bersih terhadap harga pokok penjualan dikurangi beban operasi dan pajak penghasilan. Beberapa hal yang mempengaruhi laba bersih yaitu pendapatan, beban operasi, beban pokok penjualan, serta biaya pajak penghasilan. Yang selanjutnya yang terakhir adalah laba operasi berjalan. Laba operasi berjalan ini diperoleh dari kegiatan bisnis perusahaan yang tengah berjalan setelah pajak dan bunga. Laba operasi ini memiliki sebutan lain, yaitu disebut juga sebagai laba sebelum pos luar biasa. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menyusun laporan laba rugi. Yang pertama, membuat jumlah transaksi di mana beberapa akun yang dapat digunakan dalam laporan laba rugi seperti beban, pendapatan, dan biaya lainnya. Setelah itu, menampilkan jumlah transaksi ke dalam buku besar. Dalam siklus akuntansi, laporan laba rugi disusun setelah neraca saldo dan setelah menyusun kertas kerja. Laporan laba rugi disusun setelah kertas kerja karena data-data yang ada dalam penyajian laporan laba rugi diperoleh dari kolom laba rugi yang terdapat pada kertas kerja. Sebelum membuat laporan, ketahui dulu format yang disajikan. Di atas terdapat identitas atau nama perusahaan, jenis laporan laba rugi, dan periodenya. Selanjutnya, terdapat 3 komponen utama, yaitu pendapatan total, beban total, dan juga laba rugi. Akun pendapatan dan beban dikutip dari kertas kerja yang terdapat pada kolom laba rugi. Sementara komponen laba rugi merupakan selisih dari total pendapatan dan total beban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bentuk laporan laba rugi. Bentuk laporan laba rugi ini sebagaimana teman-teman ketahui gitu bahwa ada 2 bentuk laporan laba rugi. Yang pertama yaitu model single step. Nah, model single step ini memisahkan antara akun pendapatan kemudian dikurangi total akun beban. Nah, kemudian selisihnya akan menghasilkan laba atau rugi perusahaan tersebut selama 1 tahun berjalan gitu. Jadi pendapatnya itu langsung ditotal, kemudian biaya yang dikeluarkan pun ditotal. Ya, kemudian bentuk yang kedua yakni bentuk multiple step gitu. Yang mana bentuk ini tuh mengelompokkan total pendapatan berupa akun-akun yang beruntun gitu. Nah, yang kedua misalkan yang biaya atau beban yang keluar pun sama gitu. Dia akan bentuk akun-akun yang beruntun gitu.
Nah, untuk biayanya dipisah gitu. Ada biaya operasional, kemudian ada biaya di luar operasional gitu. Begitu biaya misalkan kantor gitu ataupun ya produksi dan sebagainya itu akan dipisah. Namun nanti di akhirnya akan ditotal sebagai total biaya yang akan mengurangi pendapatan, dan selisihnya pun sama, akan menghasilkan laba atau rugi perusahaan tersebut gitu selama 1 tahun berjalan atau 1 periode gitu. Baik, saya Kori Hikmah akan melanjutkan presentase dari kelompok kami terkait manfaat laporan laba rugi dan apa yang telah tadi kita sama-sama menyimak terkait definisi dan elemen apa saja yang ada di laporan laba rugi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit terkait manfaat dari laporan laba rugi tersebut. Yaitu poin pertama ada terkait mengevaluasi kinerja perusahaan, di mana setelah kita melihat sebuah laporan laba rugi dari sebuah perusahaan, maka kita akan tahu sebuah kinerja perusahaan tersebut. Misalnya, apakah perusahaan tersebut mengalami sebuah keuntungan setiap periodenya, atau bahkan perusahaan tersebut mengalami sebuah kerugian dari setiap periodenya. Nah, dari situ kita bisa melihat dari laporan laba rugi tersebut, kita bisa lihat bahwa kinerja perusahaan akan tercermin dari laporan laba ruginya, berapa profit yang ia dapat atau berapa banyak kerugian yang dia dapat. Nah, setelah itu setelah mengevaluasi, maka akan menciptakan sebuah keputusan yang nantinya akan menjadi sebuah strategi untuk periode selanjutnya dan bisa bersaing di pasar lainnya dengan perusahaan lain. Lalu kemudian poin kedua yaitu mengembangkan perusahaan, di mana pada perusahaan yang sedang mengalami tahap pengembangan, maka akan lebih sensitif dengan melihat berapa banyak pengeluaran yang ia keluarkan, apakah pengeluaran tersebut efektif atau kurang efektif, sehingga dengan melihat laporan laba rugi bisa diketahui mana pengeluaran-pengeluaran yang perlu diminimalisir dan mana pengeluaran yang memang harus atau boleh dikeluarkan untuk keperluan perusahaan itu sendiri gitu, yang nantinya akan disajikan dalam laporan laba rugi bagian informasi. Lalu poin yang selanjutnya adalah menilai resiko, di mana sebuah perusahaan bagaimana ketika dia menjalankan sebuah usahanya atau kinerjanya, ada perusahaan yang memang mengalami kerugian secara berturut-turut. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ketika perusahaan memposting sebuah laporan laba rugi, maka akan terlihat apabila sebuah perusahaan mengalami sebuah kerugian, maka akan terlihat bagaimana penurunannya. Lalu kemudian, nah dari sini kita bisa menilai sebuah resiko apa saja yang terjadi yang diterapkan pada periode sebelumnya, sehingga bisa menjadi sebuah perbaikan untuk periode. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa resiko dalam berbisnis pasti ada gitu. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa meminimalisir sebuah resiko gitu. Mungkin untuk menghilangkan sebuah resiko itu sesuatu yang mustahil, tapi yang ada dalam prinsip sebuah ekonomi atau dalam perusahaan adalah bagaimana kita bisa meminimalisir sebuah resiko itu. Lalu yang poin selanjutnya yaitu menjadi tolak ukur perusahaan, di mana ketika kita melihat laporan laba rugi, maka tidak hanya terkait pengembangan dari operasionalnya saja, tapi dari karyawannya, dari pekerjanya itu juga perlu diperhatikan, karena dengan ini bisa menumbuhkan daya saing atau tolak ukur dalam sebuah laba rugi itu dapat memacu kinerja perusahaan gitu, sehingga perusahaan nantinya bisa bersaing dengan perusahaan lain di pasaran umumnya gitu. Lalu kemudian poin selanjutnya yaitu menganalisis strategi perusahaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa setelah kita menilai atau melihat dari sebuah resiko yang terjadi, yang jangan sampai terjadi lagi di periode selanjutnya, maka dari itu perusahaan juga bisa atau memungkinkan untuk menyusun strategi dari apa yang telah dia lihat di laporan laba rugi tersebut, sehingga apakah strategi tersebut
akan tetap dilakukan atau bahkan strategi tersebut tidak cocok sehingga perlu untuk dicopot dari sebuah ide atau sebuah kinerja dari perusahaan nantinya gitu. Lalu kemudian yang terakhir yaitu terkait profil perusahaan. Biasanya perusahaan-perusahaan go public dia akan mempertahankan terkait profil dari perusahaan tersebut gitu, dimana dia akan menjaga image dari sebuah perusahaan tersebut karena yang nantinya akan dilihat oleh para investor, dan investor tersebut banyak banget yang mereka melihat dari sebuah kinerja dan profit dari sebuah perusahaan, sehingga baik buruknya profil perusahaan akan menjadi tolak ukur para investor untuk memilih uang mereka atau memilih harta mereka untuk bisa diinvestasikan di perusahaan yang mereka pilih. Sehingga dalam hal ini setiap perusahaan akan menjaga sebuah kinerja atau profil perusahaannya untuk tetap eksis di laporan keuangan go public. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, dan apabila ada koreksi atau kekurangan bisa didiskusikan atau bisa disampaikan di sesi diskusi atau pertemuan kita selanjutnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau terkait penjelasan, maka kami mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.